Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Onsite, sambil nunggu yang online, saya mau ngasih info bahwa sama seperti kalau orang ngadain event, maka orang yang di depan dan mungkin someday atau mungkin nanti pas gua ngap saya buka masker, saya mau ceritain bahwa hari ini saya udah di antigen dan hasilnya apa? Iya deh katanya besok. Satu garis, oke. Ya. Oke. Jadi saya akan mencoba pakai masker kecuali kalau mata embunan sama kalau ngap kali ya. Gitu. Oke, sekian lagi, there is no place like home. Saya mau bilang bahwa selamat datang di Legacy. Ini bukan hanya tempat kita punya bisnis, tapi ini adalah tempat kita boleh growing. Ini adalah tempat di mana kehidupan kita boleh terus bertumbuh. Hidup kita boleh menjadi pemimpin yang memimpin orang lain hidup berkelimpahan. Tujuan kita ngajakin Anda ke sini bukan hanya supaya Anda punya bisnis yang bagus, oke, tapi supaya hidup Anda di 6 area kehidupan. Baik itu keluarga, apa aja teman-teman ada yang ingat? Keluarga, bisnis dan keuangan, spiritual, kerohanian, edukasi, relationship, satu lagi, kesehatan. Oke, jadi goals kita adalah supaya 6 area itu kita boleh growing. So, kita akan sering-sering ulangin yang namanya ke-6 area. Lewat apa? Good question. Lewat apa? Lewat 3 hal yang kita akan banyak omongin, yaitu yang pertama tentang bagaimana kita boleh punya goals dalam kehidupan. Karena goals itu adalah gambaran dari bagaimana iman kita sama kehidupan. Jadi goals itu penting. Yang kedua, sense of hope, pengharapan. Supaya orang datang ke Legacy, saya berharap ketika Anda datang ketemu leader Anda, ketika Anda jadi leader, ketemu partner, maka pulang dari ketemu lu, orang itu ngerasa terlepas dari setiap masalah mereka, terlepas setiap dari masa lalu, terlepas dari setiap keadaannya, pulang ketemu lu, mereka itu lebih ngerasa, yuk maju ke depan, yuk move on yuk. Oke, dan yang ketiga misi kita. Oke, misi kita membantu orang lain, memimpin orang lain hidup berkelimpahan, punya kasih buat orang lain. Jadi 3 hal itu yang akan terus menerus message-nya akan ada. Oke, topik apa yang akan paling sering dibicarain di Legacy? Boleh tebak, yang tepat akan saya kasih uang 100.000 langsung. Oh betul, sorry tapi yang angkat tangan tadi Ivan dulu, gimana ya? Lagi 2 ya. Ivan jawabannya betul nggak Ivan? Betul, tepuk tangan buat Ivan dan Bung Ben dong. Non tolong ya non. Yes, topik yang paling akan sering dibahas di tempat ini 70%, 60% topiknya adalah apa? Keuangan. Karena banyak rumah tangga berakhir. Oke, waktu orang menikah, sebuah statement dalam pernikahan, janji iman, apa itu janji nikah adalah apa? Until death do us apart. Yang seringkali terjadi adalah until death do us apart. Sampai hutang memisahkan kita. Karena faktor terbesar orang menikah dan bercerai, orang bercerai adalah karena keuangan. Oke, so hari ini saya mau ceritain sebuah hal yang memberikan kita sense untuk kita punya goals dalam kehidupan. Saya mau nanya, berapa kali dalam hidup kamu, lu bilang di awal tahun, bahwa lu bilang, wah ini akan jadi tahun di mana gua punya perubahan. Wah tahun ini gua akan berbeda banget. 12 kali. Dan biasanya semangat itu
di minggu kedua Januari akan hilang. Oke, keberanian itu di minggu kedua akan hilang. Sampailah kita umur 30 something atau 40 something. Nah sebenarnya pertanyaannya adalah apa ya yang diperlukan untuk membuat perubahan itu menjadi sebuah hal yang permanen dalam kehidupan gue. Apa yang diperlukan ya? Karena bukannya gue gak punya niat, hampir setiap tahun punya niat. Entah itu olahraga, entah itu lebih sabar sama orang lain, iya gak sih? Atau cuman gue aja yang ngerasa begitu? Kebanyakan dari kita ngerasa begitu dan kita punya niat. Tapi apa sih yang dibutuhkan untuk kita punya perubahan yang permanen? Seorang psikiater terkenal kelas dunia bilang begini, ditanya ya. Kalau lu boleh menolong orang, apa advice terbaik buat mereka yang mau punya perubahan? World class psychology ditanya. Kalau lu boleh menolong orang lain, apa advice terbaik buat mereka yang mau perubahan? Jawabannya adalah personal goals. Ketika seseorang punya personal goals, itu adalah advice terbaik orang yang mau punya perubahan. Boleh bilang ke kiri kanannya, Andre kayaknya lagi ngomongin saya tuh. Andre lagi ngomongin saya tuh. Oke, so apa sih yang terjadi ketika kita punya personal goals, punya hubungan goals, rumah tangga, keuangan, apa sih yang terjadi di jiwa kita ini ya, di soul kita ini apa yang terjadi? Yang pertama adalah sebenarnya goal setting ini kita ulang-ulang. Sebenarnya goal setting itu bukan hanya perkara resolusi di awal tahun, tapi goal setting adalah spiritual disiplin. Oke, goal setting itu sebuah spiritual disiplin. Kenapa? Karena Anda dan saya tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga punya goals buat kita. God is a goal setter. Tuhan itu punya goals buat apa jadinya Ray minggu depan, buat apa jadinya Vivi sebulan ke depan, apa yang ada di bayangan Tuhan pencipta kita buat GG minggu depan. Tentunya setelah pulang dari Bali ya GG ya. Oh ya. Tuhan punya rencana. Pertanyaannya apakah gua tahu? Apakah saya tahu? Apakah saya mau ikut dengan apa yang udah direncanakan buat hidup saya atau enggak? Sebagai pengelola akan uang-uang yang kita punya, akan hubungan yang kita punya, potensi, skill, gift, ability yang kita ada, kita ini pengelola yang bagus apa enggak? Ada 3 jenis orang. Oke, ada orang yang waste their time, oke, waste their life. Ada yang kedua spend, oke, membelanjakan hidupnya dia, waktunya dia. Dan yang ketiga adalah invest kehidupannya dia. Ada 3 orang. So apakah kita sehari-hari yang udah terjadi di minggu kemarin, di bulan kemarin, apakah kita waste it, spend it, atau kita invest it? Semakin Anda menabur yang benar, maka Anda akan menuai yang hebat. Jadi kalau hari-hari kemarin lu bilang, oke, gak usah kayak Martin ya. Kalau Martin saya percaya sekarang lagi, ya udah maju ke depan. 148 juta tadi ya Tin ya. Waduh, itu zaman kita kapan kita closing 148 juta ya. Oke, 148 juta kan kayaknya asik banget. Itu bagus banget. Tapi nggak harus kayak begitu. Ketika minggu kemarin lu invest waktu lu dengan bagus, oke, maka udah pasti someday lu akan menuai. Kalau lu menabur dengan bagus, nggak usah pakai doa, nggak usah tumpang tangan, nggak usah nangis-nangis terlalu gimana. Oke, kalau lu menabur dengan bagus, pasti lu menuai. Kadang-kadang gue ketemu orang bilang gini, kok Andre doain ya supaya saya menuai. Kayak kurang percaya gitu dia itu ya. Ya. Yang pertama adalah dia kayak kurang percaya kalau gue ngedoain dia. Oke.
Itu menghina itu ya. Karena tugas kita sebagai pemimpin adalah kita berdoa. Dan yang kedua, kayak dia kurang percaya bahwa apa yang dia tabur itu dia tuai. Ngeri loh. Oke. Nanti ada 3 jenis orang. Yang orang pertama adalah orang yang see things happen. Oke, dia melihat sesuatu terjadi, dia lihat, waduh perubahannya hebat ya. Nggak nyangka tahun kemarin itu Marnov sama Kevin itu belum kayak sekarang, nggak nyangka perubahannya bagus. Ada orang yang see things happen. Ada orang kedua adalah orang-orang yang Anda dan saya, yaitu make things happen. Kita bukan hanya melihat, tapi kita pelaku. Oke, kita membuat perubahan ini. 2022 gue ngeliatin banget. Saya berubah lebih sabar. Gue ngeliatin banget, gue punya harapan lagi. Dan yang ketiga adalah, yang pertama apa tadi teman-teman? See things happen. Yang kedua, make things happen. Yang ketiga, have no idea ya what is happening hari-hari ini. Ada orang keempat sebenarnya lebih gak bagus, paling parah. Yaitu dia gak ngelakuin apa-apa, tapi dia ngejulitin. Ya, orang yang bikin perubahan. Oke. Oke, orang yang lihat dan dia komen dan kritik ketika orang lain boleh punya growing. Boleh bilang kiri kanannya, itu bukan lo, itu bukan gua, tenang aja. Oke, so yang pertama adalah punya disiplin. Next. Nah, saya perlu ceritain nih. Ketika kita bikin disiplin, mungkin Anda dan saya kita nggak realize. Ini slide-nya kecil, tapi saya pengen ceritain. Ini adalah produksi legacy di minggu yang sama di tahun 2020. Saya mau teman-teman sedikit flashback. Bulan Juli 2020. Ya, itu mulai dulu namanya belum PPKM kali ya, masih apa dulu ya? PSBB ya. Masih nggak tahu nih ya, ini virusnya kayak gimana. Ngeliatin di China dan di mana-mana lockdownnya parah banget. Waktu keadaan 2020, berapakah satu minggu produksinya legacy? Totalnya 200 something nih, 250 betul. 2020 produksi kita 250. Ada nama-nama yang gue ngeliatin lucu ya, ada Iwan, ada Riko. Kebayang partner yang produksi cuma 4 orang. Ya, partner 4 orang yang produksi. Dan itulah yang terjadi 2020. 2021. Oke. Di bulan yang sama, di minggu yang sama produksi 1 minggu. Next. Apa yang terjadi? Enggak beda jauh. Ada orang-orang yang menabur, banyak orang belum menuai. Bikin disiplin, menabur terus. Oke, ini minggu yang sebelumnya sorry. Oh ini 2 ya. Ada yang 250 sama yang ke atas itu 273. Yes, gue lagi bandingin 2020 sama 2021. 2021 273 juta. Dari 250 ke 273. Ada orang-orang yang terus membangun, belum menuai. Oke, ada namanya Maria Novita, gue ngeliatin, oh ada Marnov. Ya, makanya gue inget ke Marnov tadi malam, gue bilang Mike, seneng ya ngeliatin Marnov. Oke, boleh punya terobosan, asik banget. Nah itu 2021. Ada siapa lagi namanya teman-teman? 2021 top leader itu cuman, bukan cuman, nah itu bagus banget ya San, oke banget loh San. Tapi angkanya API hanya 22 juta kayaknya tuh. Di paling atas berapa ya San? Oke, 22 juta 1 minggu. API terkumpul 1 minggu 270 juta. 70 itu Martin hari ini.
Dikumpulin 2 orang beres. Oke, tapi bersyukur kalau minggu ini, kalau kita boleh lihat ada spiritual disiplin, apa yang terjadi di minggu ini? Kita lihat produksi kita minggu ini berapa teman-teman? 1,6 M. Enggak tepuk tangan juga nggak apa-apa loh teman-teman. Oke, 1,6 M. Kita bersyukur. Artinya apa? Artinya kita lihat apa yang orang-orang tabur dari 2020, mulai orang boleh tuai di tahun-tahun ini. Oke, ada nasabah, saya dengerin Mike 5 tahun yang ini tuh yang oke, nasabah yang Mike pernah ceritain kurang lebih begitu 5 tahun yang lalu menuai sekarang. Kita nggak pernah tahu kita menuai kapan. Tapi tenang aja, kalau lu menabur, terus semangat, punya disiplin, lu akan menuai. Oke, mau tepuk tangan yang terbaik dong buat kita semua dong. Yang kedua, goals. Kalau kita punya goals itu fokus my energi. Air yang netes aja kalau udah puluhan tahun bisa bikin batu yang keras bolong. Kaca pembesar bisa bikin panas matahari lebih fokus, bisa membakar. Jadi begitu kita punya fokus, oke, itu ada power, ada kekuatan yang besar banget. Fokus itu artinya petinju itu kalau lagi tinju, dia nggak sembarangan ninju. Dia bukan ninju udara, enggak. Tapi dia ninju satu poin, satu titik yang jelas, yang terus menerus dia lakukan. Sama seperti pemain sepak bola, punya goals yang jelas. Energi yang enggak terfokus itu enggak punya power. Nah, saya lihat banyak orang punya potensi yang besar, punya kapasitas yang besar. Waktu dia datang ketemu orang, dia ceritain PGB. Waktu PGB enggak, dia ceritain, oh kebetulan tante saya juga jualan atap, ya. Oke, seng. Seng nggak laku, dia keluarin lagi tab yang lain. Kebetulan saya juga jual gorden, ya. Dan 4 dan 5 dikeluarin. Hasilnya apa? Enggak kemana-mana. So kalau kita boleh tahu bahwa iya ya, gue perlu fokusin nih. Ada power yang besar banget ketika kita fokus. Ada orang bilang gini, oh hidup mah kayak lingkaran. Enggak juga. Hidup itu bukan kayak lingkaran. Hidup itu kurvanya linear. Bukan berarti apa yang kita tabur sekarang tiba-tiba kita mati dan nggak jadi apa-apa kayak lingkaran nol lagi. No. Anda yang punya anak-anak pasti Anda tahu bahwa apa yang lu tabur, gaya hidup yang lu tabur, paradigma yang benar, setia sama suami sama istri yang benar, itu enggak kayak lingkaran hilang lagi, enggak. Oke? Dan tentunya di usia dewasa ini kita tahu kenapa kita perlu fokus. Karena Anda enggak punya waktu untuk ngerjain semua hal. Lu enggak bisa ngerjain semua hal, lu enggak punya waktu. Thanks God. Enggak semua hal juga berharga untuk lu kerjakan. Istri gue tahu banget kalau masalah lampu di rumah, masalah benerin engsel, masalah air problem, istri gue tahu. Dia nggak nunggu suaminya. Karena suatu hari saya ini nggak akan diminta pertanggungjawaban. Andre, apa yang terjadi dengan lampu kamu, udah kamu benerin atau belum? Gue nggak akan dapat piala di akhir tahun ketika apa yang saya lakukan, saya bersih-bersih rumah sepanjang hari. Nggak akan. Mic-nya nggak enak ya? Cek, enggak kok. Oke, udah cobain lagi boleh atau jangan?
Boleh ya, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman dong. Yes. Oke. Anda dan saya perlu fokus. Ada banyak hal yang akan ngedistract lu dari tujuannya lu. Ada akan banyak hal. Oke. Kadang-kadang kita ini nggak tahu apa itu urgent, apa itu important. Saya mau bilang, oke, hal-hal yang important hampir selalu enggak urgent. Sekali lagi, hal-hal yang urgent hampir selalu enggak important. Kalau itu important banget dalam hidup gua, contoh tadi Victor bilang, bangun hidup, baca Bible pagi-pagi. Itu important banget. Saya mau bilang, kalaupun Victor enggak lakuin itu enggak jadi hal yang urgent. Enggak terjadi apa-apa. Waktu Victor enggak baca Bible, waktu kita enggak siapin waktu sama anak, waktu kita enggak membangun bisnis langsung dengan bagus, seringkali itu tuh enggak urgent, enggak terjadi apa-apa. Minggu ini lu enggak maksimal, enggak lakuin OCS poin yang bagus, seringkali ya enggak terjadi apa-apa. Hal yang important hampir selalu tidak urgent. Hal yang urgent hampir lagi. Wih, ini kayaknya urgent banget nih. Wih, gue perlu lakuin sekarang. Hampir selalu itu nggak important. Aduh ya, emosi lagi gimana, aduh ngurusin anak. Hampir selalu itu bukan important. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu hari-hari besok dan hari ini, apa hal important yang kita perlu lakuin? Nah, bersyukurnya kita dibantu sama yang namanya OCS. Bersyukurnya di Legacy kita punya sebuah project yang belum pernah kita lakuin dan belum pernah kita dengar kantor yang lain lakuin, yaitu 40 Days Project. Wah, ini project yang asik banget, yang edan. Oke, saya mau ngasih ada fotonya, silakan. Ini adalah 40 Days Project sampai minggu ketiga. Ya, orang-orang yang akhirnya, kalau mau tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Minggu pertama, minggu kedua, ya kita bilang oke, punya poin minimum 10 poin udah oke. Tapi ada orang-orang yang tahu bahwa enggak. Ini waktunya gue boleh buat maksimal nih. Sebulan ini gue mau maksimal nih. Oke, di minggu pertama Anda boleh lihat, minggu kedua, minggu ketiga, total 3 minggu. Maka nomor satunya selama 3 minggu dipegang. Oke, digenggam erat. Sama Koko Edo dan Ci Ica, tepuk tangan dong buat Koko Edo dan Ci Ica. Ada yang satu lagi terakhir. Ada yang minggu keempat terakhir. Oke. Jadi Edo Ica di minggu ketiga dapetin poin totalnya 69 kalau nggak salah ya tadi ya. 72. Oke. Asik. Ngasih contoh yang asik. Padahal Edo kepotong ada Pangandaran itu kayaknya ya. Ke Pangandaran aja masih bisa begitu. Jadi kita punya habit ketika ketemu orang, kita tahu, oh no wonder kenapa timnya Edo bagus. Padahal ke Pangandaran. Ada drama di Pangandaran. Ya. Ya. Sebelahnya COVID lagi ya. Riko katanya ya. Ada drama. Tapi dengan ada poin kita bisa ngasih lihat. Nah, bagaimana dengan minggu keempat? Oke, minggu keempat. Saya mau bilang bagus, cuman jangan setahun lakuin begini, jangan ya. Nanti takutnya gak ada waktu ya. Minggu keempat boleh, Cindy. Nah, minggu keempat kita ngeliatin yang punya tim dan ngelakuinnya bagus. Tebak siapa teman-teman?
2, 3. Belum ada? Nah. Oke. Yes. Michael, seorang Mike poinnya 39,5 poin. Wow. Oke, hampir 40 poin 1 minggu. Jadi kita bisa lihat nih, oh Mike timnya asik, closingannya asik. Environmentnya kita menentukan, aduh gue mau lagi nih, aduh gue mau, gimana ya gue bisa lakuin apa ya. Satu hari di hari Jumat saya masih ingat saya masih kurang 2 poin sesuai goals. Aduh ini gimana ya kurang 2 poin ya. Ayo siapa yang mau gue coaching, gue meeting, ayo ya 2 poin. Oke, dan environment begitu menurut saya di 2022 ini hal yang asik banget. Yang kita mau membuka di tanggal 22 Agustus ini, kita akan mulai. Oke, 40 Days Project baik buat partner dan baik buat leader batch kedua. Wow. Siapa aja? Buat siapa? Leader buat siapa? Leader ini buat Anda dan saya yang ngerasa bahwa iya ya, 40 Days Project itu adalah habit selama 40 hari kita ngelakuin. Gua lolos sih, ya, dapat di wisuda sih nanti tanggal 20 Agustus. Tapi gua ada 1 minggu gua fail sebenarnya. Gua mau benar-benar bikin habitnya 40 hari Oke. Gua minggu kemarin ada bolong. 3 minggu ada acara sehingga gua kena kartu kuning. Gua mau ikutan lagi Jadi buat leader dan yang tadi dan buat partner yang baru mau ikutan. Saya mau bilang come on. Teman-teman leader di Rock udah nanya, Andre, kalau mau ngerubah itu gimana sih Andre? Kalau gue mau ikut 40 Days Project, apa sih yang perlu dilakuin? Mulai dari olahraga. Oke, ada sebuah prinsip dalam kehidupan. Kalau lu mau mendapatkan sesuatu, lu perlu memberi dulu. Oke, kalau lu mau punya energi, lu perlu apa? Perlu tiduran. Salah. Lu perlu exercise badan lu. Sehingga ketika lu udah kuat, lu punya energi ngelakuin habit yang baru. 40 Days Project begitu kita celebrate. Tapi tahu nggak bahwa sebenarnya ada sebuah 40 Days of Project yang udah dilakuin sebelum hari ini. Next. Apa itu? Itu adalah 40 Days Project yang dimulai sama Koko Victor. Yaitu ketika Koko Victor ngajakin, waktunya bahkan bukan 40 hari. Waktu lagi pandemi ngajakin yuk kita olahraga bareng. Oke? Ini pencapaian hebat. Yang satu itu Ivan ya. Kita ngeliatin bagaimana Ivan dan Sansan seminggu 2 minggu ini siap. Kadang-kadang kan gue nanya, kenapa ya kok bisa begitu cepat siap? Ternyata apa yang mereka tabur, ya. Ivan ini olahraganya liatin. Hari keberapa teman-teman? 384 olahraga skui. Asik. Boleh nanya nggak, skui itu apa sih artinya skui? Oh iya benar. Oke. Ngeliatin Glenn Edo olahraga dari dulu. Oh iya ya. Ini yang kedua nih, ada Syeh. Ya, yang ketiga Syeh. Syeh itu 2 minggu berturut-turut punya habit. Kalau nggak ada komunitas, gue nggak yakin. Nggak perlu posting di grup. Ayo posting, kata Yoga ceritain. Dan founder of Freeletics Legacy, oke? Victor, teman-teman ngeliatinnya simple. Tapi kalau Anda lihat, ini ada tulisan berpi 180.
Sekarang gimana kalau kita lihat Victor burpee? Ya. 180 kali dalam waktu 30 berapa menit kalau nggak salah. Yoke cerita, aduh gue itu bener-bener kalau nggak kuat loh. Ya, kalau nggak punya komunitas nggak kuat loh. Untuk Yoke pernah 220 katanya Yoke pernah. Oke. Yoke itu, saya suka bilang sama Yoke lah, Non, kamu itu makin berumur ya, makin ya, oke, oke, benar-benar. Nah, saya bilang di beberapa event ya, bukan cuma sehari-hari tapi di kamar juga gitu ya. Saya suka bilang loh ya, bahwa semakin berumur anti aging mungkin ya ada tambahan ya. Tapi semakin berumur, iya ya, seharusnya setiap dari kita, kalau kita punya habit yang bagus, punya komunitas yang benar, ngelakuin hal yang asik, maka semakin Anda berumur, should be lu punya kekuatan semakin besar, punya hikmat semakin oke. Boleh jadi impact buat banyak orang semakin banyak. Jadi inilah yang menjadi 40 days project-nya kita. Ada sebuah statement gini bilang, kalau lu mau berubah dalam hidup, jadi kalau Anda punya teman-teman yang mau berubah dalam hidup, bilangin gini, mulai dari rubah fisik katanya. Karena kalau enggak, lu enggak punya energi. Di malam hari, bayangin. Di malam hari Anda yang umurnya 30 ke atas lah, 35 ke atas. Badan udah kayak, aduh gila ya capek ya hari ini ya. Dan cara untuk ngalahin itu adalah kita perlu disiplin, kita perlu mulai, kita perlu punya komunitas. So, join bareng 40 Days Project. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke. Ya. Yuk, ini komunitas body-body bagus. 40 hari ke depan entah Anda leader, entah ada partner. Saya mau mengajak kita semua. Karena apa? Karena yang ketiga. Kalau kita punya goals build my character. Plot, kalau nonton film ya, hampir semua plot yang kita dengar adalah orang biasa-biasa aja. Dia punya goals, mau ke Himalaya, mau ke jadi superhero, mau mengalahkan lautan, atau mau ngejar cewek. Ya, awalnya dari manusia biasa, along the way dia berubah karakternya. Bener gak sih? Ngalamin hal yang gak mudah, dia berubah karakternya, lalu dia jadi hero. Ada benernya di film, tapi itu real buat kita. Bahwa ketika kita punya goals, akhirnya karakter kita lah yang berubah. Kita itu mindsetnya pengen ngejar goals. Tuhan itu pengennya ngejar karakter kita yang berubah. Waktu kita doa buat duit, buat comfort, kenyamanan, Tuhan itu ngejar karakter. Karena lebih penting karakter lu daripada uangnya lu. Oke? Tarik nafas, senyum ke sebelah, ke kanan, ke kiri. Kayaknya saya perlu dengar itu tuh, Begitu pula kalau kita mau bangkit. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu punya goals? Yang terakhir karena goals memberikan kita harapan. Goals memberikan kita harapan. Saya appreciate teman-teman yang Anda tahu bahwa datang ke sini pun itu sebuah effort yang besar, yang lu tahu bahwa lu gak pengen hidup kayak gini-gini aja, yang lu bingung mulai dari mana, yang lu gak tahu. Saya tahu ada yang salah, tapi gimana ya keadaannya.
Saya mau ajakin teman-teman untuk Anda boleh punya goals. Karena goals itu memberikan harapan. Kok bisa? Ada sebuah statement. Kita bisa hidup 1 minggu misalnya tanpa makanan. 1-2 hari tanpa minuman. 1-2 menit tanpa oksigen. Tapi Anda nggak bisa hidup tanpa punya harapan. Waktu kita nggak punya harapan, sebenarnya kita udah mati. Dikuburnya nanti sih umur 75. Tapi sebenarnya hidupnya kita udah mati. Waktu kita nggak punya harapan. Ada satu survei dia adain di Holocaust Survivor. Di Auschwitz zaman Holocaust Survivor. Oke, surveinya dilakuin. Dan ternyata orang-orang yang survive dari death camp, kan waktu itu di ruang gas dibunuhnya gitu ya. Orang-orang yang survive dari death camp ternyata adalah survei demi survei. Mereka punya sebuah kesamaan. Persamaan yang ada dari setiap mereka adalah they have something to look forward to. Orang-orang yang survive dari masalah yang besar, dari kegagalan yang besar, karena mereka punya sesuatu they look forward to. Ada sebuah tujuan yang mereka mau capai. Mereka orang-orang yang punya goals, punya alasan bangun di pagi hari. Saya umur 41. Saya tahu rasanya gak punya goals. Dan bangun, ada apa ya hari ini ya? Ada apa ya? Bukan, selamat pagi Tuhan. Tapi, aduh Tuhan udah pagi. Goals memberikan Anda harapan. Ada sebuah video bagus. Oke? Ada sebuah video bagus, video 30 detik kalau nggak salah, kita lihat. Silakan Cindy. Experiment. In the 1950s, Harvard did an awful experiment on rats that involved drowning rats in water. They wanted to study how long rats would swim for before they gave up and drowned. On average, it took 15 minutes before the rats would start to sink. But every time the rats were about to give in, the scientists would save them, allow them to rest for a bit before the experiment resumed. By then, the rats were too tired, and the scientists thought this would be the last round. But the rats would swim for another 60 hours. The scientists concluded that the reason why the rats would swim for so long was because they were given hope. That's because the rats believed there will always be someone out there ready to rescue them. They're able to push themselves beyond the limits. You should take one lesson from this. If rats could swim for that long, what can you do if you just believe in yourself? Subscribe and follow for more. Rata-rata ada yang 20 detik mati, ada yang 12, ada yang 8. Lu boleh tulis rat experiment. Oke, Anda boleh cek rat experiment. Dia ngasih lihat bahwa akhirnya tikus rata-rata matinya 15 detik. Despair, putus asa, stres, hanya 15 detik tikusnya yang dimasukin ke air ditabung begitu langsung mati. Lalu dites lagi eksperimennya adalah waktu mereka 15 detik belum mati, di detik ke-10, detik ke-12, maka diangkatlah dan diselamatkan tikus ini. Setelah diselamatin mereka dimasukin lagi. Dari 15 detik, tikus yang sama, bisa bertahan menjadi 60 jam rata-rata. 60 jam. Ada yang sampai 82 jam. Dari 15 detik putus asa, depresi, kortisolnya naik, stres, ya, ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa,
Rata-rata 15 detik. Tapi tikus yang ngerasa pernah diselamatkan, dia tahu dia ditolong, dari 15 detik jadinya rata-rata 60 jam. Anda dan saya yang pernah punya harapan akan kehidupan, Anda dan saya punya kekuatan yang jauh lebih besar menghadapi kehidupan, menghadapi keadaan yang gak mudah, menghadapi goals yang lu pengen capai. Kalau Anda punya harapan. Karena putus asa, stres, depresi justru faktor yang paling banyak membunuh Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, apa yang membunuh potensi Anda hari-hari ini? Apa yang membuat lo gak punya keberanian untuk bikin goals? Anda punya challenge. Andre pun punya challenge. Waktu kita punya goals, tentunya saya nggak bilang waktu kita punya goals ya, wah yes. Oke, 2020 pertama kali kita bilang legacy 1000 leader ya. Wah yes, 1000 leader ya. Dari mana belum tahu dari mana itu ya, 1000 leader ya. Oke, sayangnya udah ditulis besar-besar ya, 1000. Jadi beberapa orang bilang, oke Andre, kita semangat legacy 1000 leader 2030. Yang bikin lebih seru lagi, Yoko saksinya, kalau kita doa malam anak-anak, ya, kalau dibilang setiap kali mungkin ada bolong lah 1 kali gitu ya, atau 2 kali mungkin ada. Tapi anak-anak kita itu pas berdoa buat legacy 2030 menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin. Aduh, saya nggak tahu ya Anda sebagai orang tua gimana ya. Tapi kalau buat gua pribadi itu Oke, 1000 pemimpin. Tapi saya tahu goals lah yang bikin kapasitas kita berubah. Goals lah yang akhirnya bikin kita punya disiplin. Goals lah yang bikin kita punya harapan. Waktu kita ketemu orang, oke, saya tahu problemnya Ebo dan problemnya gue beda. Oke, isunya yang dialamin sama Yosua sama yang dialamin sama Revin beda. Tapi percayalah, kita semua punya problem. Kita semua punya isu. Oke? Dan gak ada isu yang gua nih paling berat seumur-umur. Gak ada yang lebih berat dari gua. Enggak juga. Tapi kalau kita punya goals, kalau kita mulai dengan 40 days project, siapin sebuah komunitas, ajakin bareng, memberanikan kita. Ada sebuah lagu yang kalau saya dengar beberapa kali, saya pribadi nangis gitu ya, karena ini nguatin buat gua. Boleh tolong Cindy, ini lagu penutup. Oke, sebuah lagu yang Anda boleh renungkan dan pikirkan di kepercayaan masing-masing. Cuman buat gua ini menyentuh buat gua, karena ngasih saya keberanian. Ini adalah ceritanya adalah anak-anak yang mau belajar berani untuk video klipnya belajar berani untuk di depan umum. Buat anak-anak ini isunya adalah berani di depan umum. I stand before you now, the greatness of your renown. I've heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love in wave after wave crashes over me, crashes over
I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, so I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Gua pribadi kalau lagi dalam keadaan, aduh, kalau Anda bayangin ngejar jadi agent insurance, aduh ini hal yang besar, ini sebuah isu yang baru. Jadi leader gimana ya? Buat saya pribadi, membayangkan legacy someday 1000 pemimpin, it scares me to death. Gimana ya? Ini 60 aja udah seru gitu ya. Kalau 1000 itu gimana ya? Fisiknya gimana ya? Apa proses yang perlu dialamin ya sampai akhirnya di 2028 gimana ya? 2029 gimana ya? Gimana kalau 2029 belum ada? Gimana kalau buat saya pribadi itu sebuah challenge-nya buat Andre. Jadi waktu gue dengerin lagunya ya, kasihnya itu wave after wave gitu ya, bahwa Tuhan itu enggak menentang gue, tapi ada bersama dengan gue. Buat saya itu sebuah keberanian untuk boleh ngelakuin, oke, apa yang gue bisa lakuin sekarang. Oke, minggu ini perlu ngelakuin apa nih? Oke, ada orang-orang yang gue kayaknya gue diingetin, gue perlu telepon dia, bikin janji sama dia. Kayaknya gue perlu rekrut ini deh, kayaknya ayo angkat telepon. Kayaknya gue diingetin deh, hari itu poin kalau cuma 10 gak jadi MDRT nih. Oke, butuh 20 nih, ayo. Tapi ada sebuah hal yang menahan Anda, menahan saya. Kayaknya aduh, gue tahu ini perlu dilakuin, tapi berani nggak ya? Ketemuan orang di mall,
Halo, deg-degan, minta nomor telepon nggak ya? Minta nomor telepon nggak ya? Ya, nganterin anak sekolah dan lain sebagainya. Oke, saya mau bilang bahwa ketika kita punya tujuan, saya berdoa, saya tahu bahwa akan ada harapan untuk kita keluar dari setiap keterbatasan, dari setiap kondisi yang sekarang. Untuk kita boleh ngejar apa yang jadi goalsnya kamu. Untuk boleh punya terobosan. Untuk boleh lihat bahwa lewat hidup Anda, hidup kamu, hidup saya, kita boleh menjadi impact buat orang di luar sana. Kalau Anda butuhkan keberanian, saya juga butuh keberanian. Thank you banget.